Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom beloved dan welcome kepada setiap saudara-saudara yang sudah menghadiri ibadah Resurrection Sunday. Welcome untuk setiap tamu yang mungkin baru pertama kali datang. You're no longer far away, tetapi saudara dibawa menjadi dekat oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Tuhan Yesus sendiri, dia datang, dia mati, dia bangkit kembali, dia naik ke surga untuk supaya menjadikan kita mempelainya. Dan pada hari ini kita memperingati yaitu bagaimana dia bangkit kembali. Di mana ini adalah salah satu hari raya yang paling penting sebenarnya bagi umat Kristen atau orang percaya di seluruh dunia, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Why Pastor? Why the Resurrection Day? Biasanya Resurrection Day biasa lebih santai. Harusnya kan Jumat Agung, Pastor. Harusnya. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa God's Beloved Church ini tidak mengadakan ibadah pada hari Jumat Agung. Justru saya bilang pada saat Jumat Agung, Good Friday, I told the people, untuk teman-teman semuanya yang bergereja di God's Beloved Church, go and have fun with your family. Fellowship with your family. Kumpul bersama-sama dengan keluarga, rayakan the Passover. Ini kan Passover sebenarnya ya, karena Good Friday that's biasanya dari orang Kristen, tetapi semuanya itu berasal dari Passover atau Paskah atau Pesak daripada orang-orang Yahudi. Di mana hari Jumat Agung ini kita memperingati apa? Kematian daripada Yesus. Nah, saudara, I present to you bahwa murid-murid Yesus itu nggak perlu memberitakan kematiannya. Kenapa? Karena seluruh dunia juga udah tahu, there's headline news everywhere. Waktu Yesus disalib di atas kayu salib, semua orang lihat. Everybody sees. The Roman sees, semua orang Romawi lihat, orang ahli-ahli Taurat, semuanya orang Yahudi, banyak witnessnya. Tidak perlu diberitahu mengenai kematiannya. Orang-orang gak percaya pun tahu bahwa Tuhan Yesus itu mati di salib. Betul? Nah, penyaliban Yesus itu memang adalah fakta yang diketahui semua orang, tetapi kebangkitannya itu harus ada saksi. There has to be a witness. Seperti yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di kitab 1 Korintus 15 ayat 3-8. Dikatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sangat penting. Apa? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi ada di kitab suci itu sudah tertulis. Di perjanjian lama telah dituliskan. Rasul Paulus waktu itu dia nggak bawa Alkitab kayak kita sekarang gitu. Ada olive tree, ada yang punya Alkitab, ada yang bisa Google. Semuanya nggak ada di buku yang namanya Alkitab, nggak ada. Zaman dulu yang ada apa? Torah. Yang ada adalah perjanjian lama semuanya. Tetapi itu telah dituliskan di dalam kitab suci mengenai kematian Yesus oleh karena dosa-dosa kita. Kenapa? Karena banyak ayat yang menubuatkan kematian daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yesaya 53, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya kan? Dia diserahkan oleh karena pelanggaran kita. Ya kan? Semuanya banyak. Di kitab Mazmur juga diberitakan mengenai kematian daripada Tuhan Yesus. Lanjut, ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Wow, orang kalau pertama kali dengar ternyata kebangkitan Tuhan Yesus pun ada di dalam kitab suci. Jarang yang kita dengar, semuanya banyak kan mengenai kematian. Bagaimana dengan kebangkitan? Ada loh di dalam kitab suci. Nah, Yesus sendiri menubuatkan dirinya sendiri lewat tandanya, yaitu tanda daripada Nabi Yunus. Yaitu berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Itu dia yang berikan tanda. Karena semua orang Israel pada saat dia mendengar Nabi Yunus, mereka tahu ini adalah tanda. Kenapa kok 3 hari? Harus ngomong 3 hari. Tetapi Paulus pun dia mengutip dari ayat yang ada di perjanjian lama, saudara-saudara. Ada ayatnya dan yang menubuatkan tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau tahu? Ayatnya itu ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 30-35. Dikatakan, ini Paulus penuh dengan roh. Dia memberitakan kepada dia ini lagi di sidang. Lagi di sidang dikatakan, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati
Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Berarti ada saksi ya. Harus ada saksi mengenai kebangkitan itu. Baru orang itu bisa confirm. Powernya ini di mana? Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan bagi kamu. Jadi mengenai kebangkitan Kristus itu kabar kesukaan. Kabar kematian Tuhan Yesus itu adalah tanda atau bukti bagi orang yang belum percaya. Tetapi bagi orang percaya, kabar kesukaannya adalah kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oke? Dikatakan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita. Dia berbicara kepada orang yang Yahudi, mereka ini ngerti mengenai nenek moyang mereka. Mungkin orang Kristen bingung, mereka ini belajar dari mana? Mereka ini belajar dari scripture juga. Dasarnya sama, bukan berdasarkan dari omongan orang, tetapi berdasarkan dari kitab yang sama. Dikatakan telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Seperti ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Bahwa Bapa anaknya itu turun dan dia itu adalah the son of David. The son of David, oke? Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. This is talking about kebangkitan. Tidak diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Oke? This is called the holy and sure blessings promise to siapa? David. Ini adanya di mana? Ada di kitab Yesaya pasal 55 ayat ketiga. Nanti saudara cek sendiri di rumah. Oke? Setelah itu diteruskan, sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Mazmur ya, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Pertanyaan saya, Daud meninggal? Apakah ini berbicara mengenai Daud? Enggak, ini berbicara mengenai Yesus. Dia tidak melihat kebinasaan, tetapi dia bangkit kembali dan ini adalah kabar kesukaan straight to the Jews. Dia nggak ngomong dari pengalaman, dia nggak ngomong sekedar ngomong. Roh Kudus berkata, saya cuma lihat gitu. Enggak, dia katakan ini ada di dalam kitab suci. Ini penting sekali saudara, bahwa saudara harus ngomong dari kitab suci. Jangan bikin-bikin. Saya nggak bikin-bikin mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Saya nggak bikin-bikin mengenai Jumat Agung, tetapi ada tertulis di dalam kitab suci. Kenapa? Kalau kita berbicara dari pengalaman, setiap orang bisa punya pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita berbicara dari kitab suci, kita berdiri di atas dasar yang sama. Amin. Nah, kemudian dikatakan, saya teruskan dari 1 Korintus 5 ayat 5-8, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas adalah Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kemudian sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500. Saudara, kalau ada 500 saksi, kira-kira 500-nya ini kira-kira halu enggak? Kalau maksudnya nggak mungkin dia itu nggak membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Ada saksinya, berapa saksinya? Lebih dari 500. Karena ini 500 plus murid-muridnya juga. Kemudian 500 saudara sekaligus pada saat yang bersamaan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mempunyai tubuh kemuliaan. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa diantaranya telah meninggal. Selanjutnya menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Ku adalah Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara, kematiannya itu tidak akan ada dampaknya bagi kita semua kalau dia tidak dibangkitkan. Kematiannya itu will celebrate a lot the death of Jesus Christ. But it is nothing kalau Tuhan Yesus nggak bangkit.
kita akan masih ada dalam dosa-dosa kita. Tadi seperti yang dikatakan di puisi daripada anak-anak Fun Church. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ke 26 katakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Yes, mungkin GBC kelihatan seperti breaking tradition. Bahkan ada beberapa orang kebetulan nyasar masuk ke GBC pada hari Jumat. Oke, nggak masalah. Waktu itu ada yang datang, but it's okay. Karena mungkin terbiasa bahwa kita mengadakan ibadah biasanya pada hari Jumat. But we celebrate the Resurrection Sunday. This is the most important day for our Christian life. Dan saudara tahu nggak ya, by the way ya, tahun ini Pesak, the week of Pesak itu dimulai, yaitu pada bulan Nisan ke-14, yaitu tahun ini terjadinya pada hari Jumat kemarin, bersamaan dengan the Good Friday. This year, di Israel, mereka lagi merayakan pada saat yang bersamaan, merayakan kalau Passion Week itu udah berlalu seminggu yang lalu. Tetapi the Passover Week, yaitu pada saat Tuhan Yesus itu disembelih, yaitu pada saat apa? The Lamb was slain, itu pada saat malam seder yang pertama. The first seder meal, itu Jumat terjadinya. Dan itu tahun ini coincide dengan Jumat Agung. Dan ini terjadinya sampai minggu depan, saudara-saudara. Passover itu nggak cuma sehari sampai hari Minggu. Kalau kita 3 hari perayaan, kalau mereka seminggu. Seminggu mereka merayakan. Merayakan apa? Mereka keluar dari Mesir karena darah domba. Hanya karena darah anak domba. That is a sign, a sure sign bahwa seseorang atau binatang harus dikorbankan untuk supaya mereka dilewati oleh malaikat maut dan mereka keluar dari Mesir. Dibebaskan dari Mesir. Amin. Nah, untuk membangkitkan Yesus, by the way, saudara-saudara, kita ini Tuhan Yesus mati, dia diserahkan oleh karena pelanggaran kita, dan dia dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita, for our righteousness. For our righteousness. Dan untuk membangkitkan Yesus itu butuh kuasa yang sangat besar. Saudara lihat di Efesus 1 ayat yang 19 sampai 20. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Dikatakan dan betapa hebat kuasanya di sana itu bahasanya adalah dunamis. Dunamis itu adalah the miracle power. The miracle power. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya lagi. Dikatakan di sana kuasanya itu bahasanya itu adalah Kratos. Saudara tahu Kratos? Ya udahlah, yang main PS4, PS5 tahu lah ya Kratos siapa kan ya? God of War. Itu Kratos itu adalah kuasa yang sangat besar. Kuasa yang sangat besar itu the whole power. Saudara bilangin the mega power. Kalau ada namanya kuasa yang sangat besar, orang yang paling berkuasa di seluruh dunia itu biasanya kan orang-orang ya seperti negara superpower kan. Nah, ini power ini kuasanya besar sekali. Kemudian yang dikerjakannya di sana energio, itu mengeluarkan energi. Di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kuasanya yang dikeluarkan untuk membangkitkan Kristus itu sangat-sangat amat besar. Membutuhkan mujizat yang amat besar. Ini mujizat, kuasa mujizat. Dan kemudian bagi kita yang percaya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya jauh, 21, jauh lebih tinggi dari segala apa? Pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudara, begitu hebat ya kuasanya daripada Tuhan ini. Karena dia ini adanya jauh di bawah kuasa-kuasa lain. Karena apa? Ada kuasa yang ingin menghalangi kita supaya
ingin menghalangi dia untuk supaya dia tidak bangkit kembali. Oke, berarti kalau kuasa untuk membangkitkan Kristus itu begitu besar, bagaimana kuasa untuk membangkitkan tubuhmu? Lebih kecil, nggak sesulit membangkitkan Kristus kan? Jauh lebih kecil. Jadi kalau saudara lihat Kristus saja bisa bangkit, you sebagai gerejanya pasti bangkit. Amin. Oke, bayangkan ya, kuasanya lebih besar dari apa? Segala pemerintahan. Segala pemerintahan, bahasanya arches, yang ada di dunia ini dan di dunia yang sana. Di surga, pemerintahan yang ada di udara. Yang ada di udara siapa pemerintahan di udara? Iblis. So it means kuasanya itu jauh. Kuasa untuk membangkitkan Kristus itu udah jauh banget. Kedua, penguasa. Bukan cuma pemerintah, penguasa. Penguasa itu bahasanya exousia, yaitu superpower, influencer, apapun influencer, otorita manapun, authority anything, dia kuasanya jauh lebih tinggi. Ketiga, kekuasaan dunamis, miracle working power. Mau kuasa fisik, mau kuasa spiritual, semuanya kuasa untuk membangkitkan Kristus ini jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dari segala macam black magic, white magic, apapun itu. Yang boleh dikumpulkan di seluruh dunia. Jadi kalau saudara lihat, kuasa daripada Tuhan Yesus ini melebihi daripada segala kerajaan manapun yang ada di seluruh dunia ini. Whatever that you can think of. This is bigger than that. Tidak cuma itu loh. Untungnya Bible komplit ya. Dibilang, dan setiap nama yang dapat disebut. So, kalau saudara bisa nyebut nama itu, saudara mau nyebut nama apa? Mau nyebut nama COVID, son of Omicron, mau sampai kayak gimana pun. Selama dia ada nama, kuasa Yesus itu jauh lebih tinggi daripada nama itu. It's higher than that. Kemudian, termasuk apa sih? Kemiskinan ada nama nggak? Ada. Kuasa yang jauh lebih besar. Virus ada nama? Yes. Mental problem ada nama? Penyakit psikis, penyakit fisik ada nama? Selama ada nama, kuasanya jauh lebih besar. Amin. Bukan saja sekarang, tetapi di dunia yang akan datang sekalipun. Ini udah ke cover semuanya saudara. Mau nanti ada mutasi, mau berapapun, kuasa Yesus jauh lebih tinggi. Amin. Roma 8 ayat 11 katakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Oke. Jika roh Dia, rohnya siapa? Rohnya Yesus yang telah membangkitkan Yesus. Maaf. Jika roh Dia siapa? Rohnya siapa? Dia itu Bapa. Rohnya Bapa sendiri yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kita. Artinya roh Bapa sendiri diam di dalam kita. Maka Ia, siapa Ia? Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Mari kita bedah ya satu persatu. Dari satu ayat ini aja. Tahu kan artinya tubuh yang fana artinya apa? Tubuh yang gak kekal. Tubuh kita di masa yang sekarang ini tubuh fana. Tetapi tubuh kita di masa yang akan datang pada saat Tuhan Yesus datang kembali, kita akan diubahkan jadi tubuh yang tidak fana atau tubuh yang kekal. Tubuh yang kekal itu, roh yang kekal tidak akan membiarkan tubuhmu yang fana ini tetap biasa-biasa aja. Nggak akan membiarkan tubuhmu ini sakit-sakitan. Tidak akan membiarkan sifatnya daripada roh yang kekal, itu sifatnya menghidupkan, sifatnya itu mengubahkan. Dan Tuhan ingin mengubahkan tubuh kita yang sakit-sakitan ini, yang cepat jadi capek, cepat ngantuk, cepat lapar, kadang-kadang suka mager gitu ya. Tahu mager? Malas gerak, ya kan? Nggak ada energi, menjadi tubuh yang hidup. Menjadi tubuh yang hidup. Nah, kehidupan yang biasa-biasa, kehidupan yang surviving, that's not the best life. Ini adalah kehidupan bukan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. We are not just going through this life. Tuhan ingin membangkitkan tubuh kita. Tubuh yang fana ini pengen dibangkitin. Gerejanya ini dibangkitin. See, the thing is,
Kita ini udah terlalu sering menerima status quo. Kita ini udah terlalu sering menerima keadaan. Kita udah terlalu sering untuk menerima survive is okay, survival mode is fine. It is not fine. Bagi roh yang kekal, that is not good enough. Amin. Nah, coba kalau saudara-saudara perhatikan ya, pesan ini, you will be free today. Amin. Coba lihat di satu ayat ini ya. Do you know that Allah Tritunggal itu ada di sana semua? Roh dia itu rohnya Bapa, ya kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, benar? Kita setuju ya? Roh dia yang telah membangkitkan Yesus, itu rohnya Bapa. Roh Kudus itu roh, dia itu Bapa, Yesus ada Anak. Ya kan? Tiga-tiganya terlibat dalam membangkitkan Yesus. Harus 3 orang, 3 pribadi terlibat dalam membangkitkan Yesus. Nggak cuma satu pribadi doang, nggak cuma Bapak doang, 3-tiganya terlibat. Dan roh yang sama ini, roh Allah Tritunggal ini ada dan diam di antara kita semua. That is very powerful loh. Very powerful. Jangan main-main saudara-saudara. Wherever you go, kamu itu bawa roh Bapa, roh Anak, roh Kudus. That is powerful. Bagian yang kedua. Ia, ya saudara perhatikan ya. Dikatakan di pertamanya apa? Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga. Saudara perhatiin nggak ada kata yang diulang? Membangkitkan Kristus Yesus, yang satu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dua-duanya disebut 2 kali. Pertama, ada 2 disebut dalam satu ayat. It means it's a double portion. It means itu adalah persetujuan. Agreement. When two agree, it will happen. Artinya apa? Udah pasti. Sesuatu hal yang sudah pasti. Yang kedua, dikatakan, saudara-saudara, bahwa ia, ini Allah Tritunggal, ini agree with you, bahwa kamu akan dibangkitkan daripada tubuhmu yang fana. Sama seperti dia membangkitkan Kristus Yesus dari kematian. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kaitannya dengan gereja Tuhan? This sermon saya berikan title The Rise of the New House. The Rise of the New House. So, rumah yang baru ini, atau kita ngomongnya The Latter House, ini seperti apa sih? Efesus 1 ayat 22 sampai 23 katakan demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus itu adalah kepala dari segala yang ada. Saudara percaya Yesus kepalanya semuanya? Saudara percaya nggak bahwa gereja itu juga diberikan menjadi kepala, menjadi tubuhnya? Tubuhnya itu kan ngikut kepala. Nggak ada kan tubuhnya jalan sendiri, kepalanya jalan ke sana. Itu kan aneh. You'll see very different creature. Tetapi kepala selalu attach dengan tubuh. Kepala itu nempel dengan tubuhnya. Amin. Nah, dikatakan apa? Jemaat yang adalah apa? Tubuhnya sendiri. Jemaat ini tubuhnya. Sekarang Kristus yang dibangkitkan kepalanya doang atau sama tubuhnya? Tubuhnya juga dibangkitkan kan? Makanya dikatakan tubuhnya itu kita mungkin punya tubuh yang fana. Tetapi oleh karena kebangkitan Kristus sudah bangkit, maka kita pun akan turut bangkit. Nggak bisa enggak saudara-saudara. Karena apa? Jemaat yang adalah tubuhnya. Tubuhnya itu apa sih? What is the church all about? Dikatakan which is his body, the fullness of him who fills all in all. Jadi saudara mau lihat kepenuhan Kristus nggak? Do you want to see the fullness of Christ? Saudara kalau ngaca, lihat muka saudara sendiri. Katakan, I am the fullness of Christ. You are the fullness of Christ. Who fills all in all. Saudara keadaannya sekarang ini masih, kita ngomong lah ya, masih kekurangan. Banyak utang, banyak penyakit. Kadang-kadang kita masih banyak kelemahan. Banyak hal kebiasaan yang gak baik. Tetapi pada saat saudara melihat
Kristus nggak bilang, oh kepalanya sih sehat sih, badannya sakit-sakitan, tapi kepalanya sehat. Pernah nggak orang mikir kayak demikian? Kepala itu sehat, badannya sakit, kayak gitu. Nggak bisa lagi, kepala itu nempel sama badan. Nggak bisa, satu kepala, kalau kepala udah sakit, badan pasti sakit. Badannya sakit, kepalanya ikut sakit, betul? Bisa nggak dipisahin? Nggak bisa. Kenapa kok kita berjalan seolah-olah kepala jalan sendiri, badan jalan sendiri? Think about it. Coba saudara pikirkan hal ini. You are the fullness of Christ. Tetap berjalan di dalam kemenangannya. You are His victory. Victory-nya apa? Melihat kamu menerima, percaya. Dia tahu bahwa kamu telah dibebaskan dari dosa. Kamu dibebaskan dari segala macam sakit penyakit yang mengikatmu. Karena apa? Dia telah bayar semuanya di atas kayu salib. This power, the same power. Ini adalah kuasa yang sama. Yang seharusnya membuat engkau itu jadi merasa bangkit. Masalah badanmu sama masalah perasaan, apa yang kamu rasakan di badanmu, itu bisa berbeda. Kenyataannya, kebenarannya, kamu itu adalah kepenuhan Kristus. Tetapi yang kamu rasakan mungkin berbeda. Jangan pernah kamu menilai kondisimu, menilai statusmu dari kondisimu. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah menilai statusmu dari kondisimu. Tetapi nilailah kondisimu berdasarkan statusmu. Statusmu itu apa? Kamu sudah dibebaskan, kamu sudah dibangkitkan, you are no longer in sin. Kamu itu udah bebas. Kamu itu orang yang dibebaskan. Kamu itu adalah tubuhnya Kristus sendiri. Dia itu kepala, kamu badannya. Gak bisa dipisahkan. Amin. Berarti Tuhan sanggup bangkitkan gerejanya dong. Kalau gereja mengalami penurunan, Tuhan sanggup gak bangkitkan gerejanya? Sanggup. Kalau gerejanya ngalamin kekurangan, Tuhan sanggup gak bangkitkan? Pasti sanggup. Kalau gerejanya mengalami kesakitan, pasti Tuhan Yesus juga mau saudara-saudara untuk bangkit daripada kesakitan itu. Kalau gerejanya mengalami keputusasaan, Tuhan mau supaya saudara juga bangkit. This Resurrection Sunday, saudara akan mengalami dan telah mengalami kebangkitannya. Amin. In Christ Jesus. Karena kalau kita lihat ya dari gereja mula-mula, Tuhan itu telah mempersiapkan pola. He has a pattern. Ini bukannya aturan, tetapi pattern. Pattern ini adalah pola, itu dibuatkan itu berdasarkan dari sesuatu yang asli. Saudara tahu kalau ada yang the substance, pola itu dibuat berdasarkan apa yang aslinya. Sama seperti gini. Di surga itu sudah ada namanya polanya tabernakel Musa. Nah, di dunia Tuhan bilang, tolong buat seperti kayak begini. Ini adalah gambaran karena sudah ada di surga. Zaman dahulu di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33, this is the pattern for the church. Saya katakan sekali lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat 33 is the pattern for the church. Now, the pattern for the house, this is it. Dan dengan kuasa yang besar, mega dunamis, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mega charis. Artinya, and with great power. Mega dunamis ya. Great power. Di sana powernya itu mujizat. Kuasa mujizat. Kekuatan untuk mengubahkan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. The apostle gave witness to the, not to the death of Christ, but to the resurrection of our Lord Jesus. Jadi waktu kamu bersaksi mengenai bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kalau kamu bersaksi mengenai kematian Tuhan Yesus, semua orang juga percaya. Tapi kamu bilang, Tuhan Yesus itu bangkit loh. Masa? Yakin? Gitu. Banyak yang gak percaya loh saudara-saudara. Banyak yang gak percaya. Saudara pada saat bersaksi mengenai kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, and great grace was upon them all. Siapa di sini mau mengalami great grace? Siapa mau mengalami favor lebih besar? Who wants to experience mega favor? Bukan hanya grace loh. Great grace. Great grace.
Dengan kuasa, dengan kasih karunia, ya. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Every day you want to live by His grace. Kenapa? Karena grace itu bukan cuma untuk kalau kamu lagi hidupnya enak. Justru pada saat kamu lagi mengalami tekanan. Pada saat kamu mengalami banyak masalah. You need His great grace. Setelah pada saat kamu bilang bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Tuhan Yesus dibangkitkan. Maka aku juga dibangkitkan. Great power comes upon you. You need more grace. I need even more grace. Siapa di sini yang gak perlu grace? We all need His great grace. Di mana ada kasih karunia yang berlimpah-limpah, ada kuasa yang sangat besar. Amin. Nah, pada saat Rasul Paulus ini memberitakan firman Tuhan, orang-orang ini mendengarkan. Kuasa yang mujizat pun mulai terjadi. Nah, saudara-saudara tahu, pada zaman itu banyak tekanan. Itu bukannya orang-orang biasa. Mereka itu lagi dikejar-kejar, lagi mau dibunuh, saudara-saudara. Saudara di sini udah sampai ada yang sampai mau dibunuh? No. Kenapa? Karena saya lihat saudara ada di gereja ini. Saudara bisa duduk gitu ya. Nggak dalam keadaan dikejar-kejar kan. Saudara juga dalam keadaan nyaman. Ada duduk di tempat ini. Yet, saudara tahu pada zaman itu orang itu mengalami tekanan. Kanan dan kiri. Kenapa? Mereka dianggap menjadi pengikut Yesus. Itu tuh sama dengan pemberontak. Karena apa? Semua yang dikasih taunya Yesus badannya dicuri lah. Dia itu ada maling lah, kubur kosong, itu bahkan batu kuburan yang sebesar itu, yang bisa digulirkan itu tidak membuat orang itu langsung percaya, oh iya Yesus ini pasti bangkit. Enggak gampang untuk percaya Tuhan Yesus langsung bangkit. Mereka percayanya apa? Mereka bikin cerita, bikin hoax. Amin. Nah, tetapi di tengah-tengah tekanan yang sangat besar itu kalau saudara-saudara lihat ya, di mana Petrus, Yohanes ini semua diadilin. Mereka semua ini bersama-sama dengan Yesus loh. Mereka ini percayakan nama Yesus. Justru di tengah tekanan ini, doa mereka itu makin bold. Mereka ini makin percaya dan Roh Kudus turun mengguncangkan tempat itu. Sehingga mereka malah memberitakan Injil dengan luar biasa sekali. Mereka sehati, sejiwa dan mereka share segala apa yang mereka miliki. Sehingga orang itu tidak ada yang kekurangan. Amin. That's why we share. Sebab itu ada care from home. Sebab itu juga ada teman-teman di mana, di mana-mana ini saat ini gereja mendapatkan tekanan yang sama. Saudara pikir kita nggak mendapatkan tekanan yang sama? Of course. Saudara berapa lama gitu nggak bisa ngumpul di satu tempat bersamaan untuk merayakan Paskah segini? Berapa lama gereja juga banyak ditutup-tutup di banyak tempat. So many churches. Mereka ini apa yang bisa mereka lakukan? Banyak. Yang mereka lakukan apa? Berdoa. Mungkin mujizat yang besar dalam artian, oh iya, kita bisa ibadah lagi atau mengadakan ibadah di GBK misalnya kayak gitu ya. Ya, it's good gitu. Tetapi lebih daripada itu, mungkin bukan hal-hal yang bombastis, tetapi kita bisa saling mendoakan untuk kesembuhan. We can pray for one another. Bukan cuma kesembuhan secara fisik. Mungkin ada hubungan yang perlu disembuhkan. And I've seen so many miracles happening justru pada saat pandemi. Percaya nggak? Pada saat pandemi banyak sekali kejadian, banyak miracles yang terjadi. Cuman mungkin orang banyak tidak memberitakan karena seolah-olah ini cuman mujizat yang kecil. You know, to share with one another pada saat orang lagi pandemi itu lebih dibutuhkan lagi, sangat lebih dibutuhkan. And that's where actually the church should operate. Amin. Yesus sendiri berkata apa mengenai tubuhnya? Yohanes 2 ayat 13 sampai 21. Katakan demikian. Boleh dilanjut? Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya.
Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara tahu ini terjadinya ini, Tuhan Yesus tuh ngusir orang dari bait suci itu, ngusir yang membersihkan ya, the cleansing of the temple. Berapa kali tahu nggak saudara tahu? Bukan sekali loh, 2 kali. Tuhan Yesus kepo amat gitu. 2 kali dia ngusir-ngusirin orang. Ini yang di kitab Yohanes, ini terjadinya pada saat awal pelayanan. Dia pada saat awal pelayanan setelah dia mengadakan mujizat di kota Kana, dia itu pergi ke Kapernaum. Setelah itu dia masuk ke Yerusalem karena sudah masuk ke Passover week. Semuanya pergi ke Yerusalem. Dan dia pada saat di Yerusalem bikin onar. Nah, Tuhan Yesus kalau misalnya nggak kayak begini kan dia nggak bakalan dibenci semua orang kan. Paling nggak janganlah mengganggulah seperti hal ini. Ini mengganggu sekali. Oke, ini mengubah tatanan. Ini hal yang nggak biasa. Mirip kayak Church Uncensored, nggak biasa dilakukan, mengubah adat istiadat. Takut, banyak orang ini takut nanti kenapa-napa. Nanti dikira pemberontak. Amin. Nah, ini terjadi di awal pelayanan. Di tahun ketiga, pada saat Tuhan Yesus dielu-elukan, dia masuk naik keledai, dia sekali lagi dia bersihin itu tempel. 2 kali diadakan. Why? Saudara tahu nggak yang di kitab Yohanes ini cuman tertulis di kitab Yohanes? Dan yang Tuhan Yesus bikin cambuk cuman di kitab Yohanes. Dan di kitab Yohanes ini dia juga berbicaranya bukan kepada ahli Taurat tetapi kepada rumah ibadat, kepala gereja, kepada pastornya. Dia ngomong, pergi. Semuanya ini jangan dibikin kayak gini. Coba saudara lihat ya, Markus 11 ayat 15 sampai 18. Dibilangnya kayak apa? Dibilang tempat berjualan. Emang gak boleh jualan di gereja? That's not the point. That's not the point. Karena dia samakan apa tau gak? Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Ini kali kedua ya. Ini yang kedua kali. Oke? Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus ini mengajar mereka kan. Dan mereka ini dibilang tempat berjualan kalau bagi Tuhan Yesus itu sama dengan sarang penyamun. Why? Why disebut tempat berjualan sama dengan sarang penyamun? Nah kalau kita punya toko kita dibilang gitu tokonya ya, kita kan tahu ya. Misalnya kita punya toko. Nah ini Pak Bambang di sini ada toko kan ya, toko bangunan dibilang sarang penyamun. Bingung orang dia ngasih kebutuhan untuk orang lain kok dibilang sarang penyamun, tempat berjualan. Kenapa? Karena di mana mereka berjualannya. Saudara, itu kalau saudara lihat itu ada pagar kecil ya di belakang ya. Di luar itu tuh mereka bikin tempat berjualan. Di dalam itu adalah pelataran bait suci. Tapi di luar itu namanya pelatarannya orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi itu nggak boleh masuk ke dalam pelataran. Tetapi orang-orang non-Yahudi bolehnya berdoa di luar pelataran. Dan di luar pelataran itu dibikin tempat berjualan. Dan yang bikin tempat berjualan siapa? Yang bikin? Kepala gerejanya. Dia bilang nggak usah, orang-orang non-Yahudi nggak penting untuk doa. Ini saya pakai untuk siapa? Untuk memperkaya diri mereka sendiri. Karena setiap kali mereka terima uang, setiap kali mereka mau menyumbang, mereka ini mau menyumbang ke rumah ibadat, itu harus ditukar. Uang Romawi nggak boleh jadi alat persembahan. Harus uangnya Yahudi, yaitu shekel, shikal. Uang Romawi itu dinar nggak boleh dipakai. Jadi waktu itu mereka menukarkan dan setiap tukar uang dapat fee. Dagang forex sudah ada dari zaman dulu. Jangan pikir saudara mulai sekarang. Enggak. Forex mulai dari dulu. Terus kemudian barter. Kalau bawa dari jauh susah.
Mereka bawa, nggak mungkin kan bawa lembu dari mana-mana gitu. Ya mereka dekat di sana lah. Saudara tahu kalau belinya dekat di sana harganya tambah lama tambah naik? Semua harga-harga kalau udah dekat hari raya tambah naik semua. Benar? Sama ini, makin mendekat ke bait suci, makin naik harganya. Siapa keuntungannya? Masuk ke rumah ibadat lagi. Masuk ke ahli-ahli Taurat. This is tatanan yang dibikin oleh mereka. Adat istiadat yang bikin oleh mereka. Kebiasaan-kebiasaan yang dalam tanda kutip membuat mereka lebih holy, membuat mereka lebih kudus, itu yang diobrak-abrik sama Tuhan Yesus. Abis. Makanya dibilang, dia ini mengajarkan ini. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Jadi bukan masalah jualannya teman-teman. Bukan masalah jualannya. Tetapi ahli-ahli Taurat merampok melalui ancaman agama. Mereka ini jualan itu merampok. Kemudian kesempatan untuk beribadah untuk orang Yahudi itu dihabisin. Seakan-akan Yesus ini apa? Mengobrak-abrik apa sebenarnya? Tradisi. Adat istiadat ini demi apa? Demi keadilannya. Dia itu memperhatikan orang-orang miskin. Dia itu memperhatikan orang-orang yang tidak disingkirkan. Jadi kalau saudara merasa second class, saudara merasa tersingkirkan, Jesus is for you. He is for you. Orang yang ditekan, Jesus is for you. Yesus itu dia tahu keadilannya. He knows. Amin. Kita tidak lagi bisa mengandalkan perubahan karena kita ngikutin aturan agamawi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan perubahan karena kita ngikutin tradisi. Kita cuma bisa mengandalkan perubahan pada saat kita melihat di dalam roh. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pada saat engkau give up your control to the Holy Spirit, He takes over you.